Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Nobi Dharma Khalid dengan NIM 231524020 dengan rekan saya Zainal Mutakin dengan NIM 231524030. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami dari mata kuliah sistem operasi yang berjudul pembuatan server multi klien menggunakan bahasa C dengan fork. Nah, di tahapan pembuatannya pertama, seperti pada umumnya kita membuat suatu direktori baru dulu untuk menyimpan folder yang akan kami buat, web server yang akan kami buat. Selanjutnya dilanjut membuat kami itu menggabungkan potongan kode pada langkah-langkah berikutnya. Tapi yang pertama itu yang kami implementasikan adalah potongan kode shared memory yang nantinya kita akan melakukan inisialisasi shared memory pada file web server 020_030 itu nama filenya lah ya. Nah, shared memory itu digunakan untuk menyimpan jumlah klien yang terhubung secara real time ataupun bisa dilihat pada kode di bawah ini. Gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya itu tuh kami membuat dan mengonfigurasi socket server. Nah, di sini tuh yang bertujuan itu untuk berkomunikasi dengan klien menggunakan fungsi socket itu sendiri gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini tuh ada sock header, terus ada pokoknya implementasi fungsi socketnya tuh ada di bagian ini. Nah, selanjutnya kita bakal membuat web server supaya si web server itu tuh dapat menerima dan menangani koneksi klien. Kita tuh nambahin kode yang namanya tuh accept. Nah, di kode itu nanti server tuh akan menerima koneksi klien. Nah, nanti proses anak tuh bakal dibuat dengan fungsi fork untuk menangani masing-masing klien. Nah, untuk kodenya itu bisa dilihat seperti di bawah ini. Dilanjut dengan pembuatan fitur tambahan seperti fitur untuk mengirim daftar gambar untuk memperlihatkan kepada klien daftar gambar apa saja yang tersedia. Selanjutnya ada daftar file untuk unduh file, untuk statistik server. Nah, statistik server itu untuk melihat jumlah klien aktif yang dapat ditampilkan dengan mengakses endpoint atau status tertentu gitu. Nah, yang terakhir itu kita membuat yang namanya shared memory. Nah, ini tuh bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk menghindari terjadinya kebocoran sumber daya atau yang kita kenal dengan resource leak. Nah, kita lanjut lagi ya. Ini adalah implementasi dari rubrik assessment-nya. Oke, nah untuk selanjutnya itu tuh server yang kami buat tuh memiliki beberapa fitur utama. Nah, di sini yang saya tuliskan ini di laporan itu adalah fungsi dan fitur utama. Tapi untuk kali ini saya akan menjelaskan fitur utamanya tuh ada apa aja itu. Nah, yang pertama itu ada yang namanya pengunduhan file dan gambar. Nah, nantinya tuh klien bisa mengunduh file atau gambar yang disediakan oleh kami server gitu melalui endpoint seperti /files ataupun /image gitu. Nanti server tuh bakal mastiin kalau file atau gambar yang diminta sama klien itu tuh beneran tersedia sebelum mengirimkan ke klien. Nah, yang kedua tuh kita ada yang namanya statistik server. Nah, di statistik server ini tuh nanti kita sebagai yang pembuat webnya itu bisa memantau jumlah klien yang sedang aktif menggunakan endpoint /stats gitu. Nah, nanti itu statistik ini tuh bisa ngebantu kita buat pengelolaan si web server itu sendiri gitu. Jadi semisal nanti ternyata ada banyak klien yang mengakses server kita, gimana kondisi servernya, apakah masih bisa berjalan dengan baik ataupun tidak. Seperti itu kurang lebih fitur statistik server. Nah, selanjutnya ada yang namanya layanan echo. Nah, di layanan echo ini tuh nanti server tuh bisa menerima pesan dari klien dan mengembalikannya untuk memvalidasi koneksi gitu. Jadi contohnya misalnya contohnya klien mengirimkan pesan, hello saya klien 1. Nanti pesan tersebut bakal dikirimkan ke server dan server bakal mengembalikannya lagi ke klien gitu. Dan untuk contoh pengujiannya nanti akan didemokan selanjutnya oleh rekan saya. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya login activity. Nah, di sini kita nyediain fitur buat nyimpan semua aktivitas yang klien lakukan selama mengakses kita gitu. Nah, nanti semua aktivitas klien itu bakal dicatat ke dalam suatu file yang namanya file server.log. Nah, nanti itu di situ bakal nyimpan seputar kapan dia ngakses, tanggal berapa dia ngakses, waktunya kapan, terus IP-nya itu berapa, dan aktivitas apa yang mereka lakukan seperti request ataupun download ataupun dan sebagainya gitu. Kita lanjut lagi ya teman-teman, langsung saja karena waktu kita nggak banyak, kita bakal langsung lanjut ke demo program. Oke, karena program sudah di-compile dengan nama main, kita jalankan saja. Oke, server bisa berjalan di port 8081.
Cara mengeceknya bisa dengan terminal menggunakan telnet. Oke, klien bisa terkonek dengan server. Lalu misal klien ingin mengirim pesan echo message halo ke server. Nah, pesan dari klien terdapat di server. Artinya server bisa menerima pesan. Lalu di klien juga terdapat pesan balikan yaitu halo. Jadi di sini server bisa menerima juga mengirim. Klien juga bisa menerima juga mengirim. Lalu misal klien ingin keluar, koneksi terputus, dan di server juga terdeteksi klien itu disconnect atau terputus. Lalu server juga menyimpan log seperti yang dikatakan tadi. Nah, lognya itu berisi ada klien request apa, lalu kirim pesan apa seperti tadi, bisa dilihat di log. Lalu kita juga membuat sebuah webnya. Kita bisa masuk ke webnya. Nah, oke, jadi ini adalah tampilan website utamanya. Di sini terdapat menu utama yang terdiri dari menu gambar, lalu menu file yang di dalamnya terisi daftar-daftar gambar dan daftar-daftar file yang bisa kita lihat lalu bisa kita unduh juga. Nah, nantinya itu di server itu juga akan terdapat requestan dari kliennya. Misal dari ini menu utama, request menu utama, lalu misal kita mau masuk ke menu gambar. Nah, kita bisa melihat gambar-gambarnya. Misal ini kita keluar. Nah, dari aktivitas tersebut server juga akan mencatat hasil dari requestan klien. Itu semua akan tercatat di server. Masuk ke file, menu file, kita juga bisa melihat ada file apa saja, lalu kita juga bisa mengunduhnya. Nah, di sini file r.log bisa kita unduh. Misal ini server juga server.pdf bisa kita unduh. Nah, pendownloadan ini juga tercatat di server. Baik, segitu saja untuk di server. Kita ke USL untuk melihat aktivitas dari server tersebut. Baik, di sini terdapat requestan dari klien tadi yang tercatat di server. Nah, misal ini get image HTTP untuk tadi melihat menu image, gambar-gambar. Lalu ini ada image hi.png untuk hanya melihat seperti tadi, melihat foto tersebut. Ini juga sama. Lalu ini untuk kembali ke menu utama. Nah, lalu ini untuk menuju ke menu file, request dari klien ke menu file. Lalu ini get download. Tadi kita kan sempat download. Nah, di sini tercatat di server. Nah, di praktikum itu pun juga banyak sekali pemahaman yang kami dapatkan, mulai dari gimana kita mengelola suatu web server, mulai dari penggunaan fork, socket, din, listening, accept, semua fungsi-fungsi itu tuh yang bakal kita jalanin di suatu web server tuh bakal kita implementasikan, dan tentunya bakal dapat pemahaman
baru mengenai tugas besar kali ini gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penjelasan itu ada salah-salah kata. Untuk selebihnya itu dan untuk penjelasan lebih lanjutnya sudah semuanya dituliskan dalam laporan yang telah kami kerjakan, dan kode-kodenya sudah kami tampilkan juga di bagian lampiran. Mungkin sekian saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila selama presentasi baik dari saya maupun rekan saya ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.